pagi pemirsa, saya Daniel Huta Barat akan menemani Anda dengan beragam informasi terkini di antaranya. Aksi pencurian mobil Toyota Reborn di Deli Serdang terekam CCTV. Pusat jajanan di Kota Medan ditutup sementara. Sopir truk dipungli oknum karyawan PT Waskita Beton Precast di Simalungun. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini pagi selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Satu unit mobil minibus jenis Toyota Reborn BK1057 AAT milik pegawai Dinas Kesehatan yang terparkir di halaman kantor Dinas Kesehatan Deli Serdang di Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara digondol maling. Aksi pelaku terekam CCTV. Beginilah aksi seorang pelaku terekam kamera CCTV milik Dinas Kesehatan Deli Serdang saat mencuri mobil minibus jenis Innova Reborn BK1057 AAT milik Elvina Ris Imelda di halaman parkiran kantor Dinas Kesehatan Deli Serdang, Kecamatan Lubuk Pakam. Dalam video tersebut terlihat pelaku seorang diri masuk ke dalam areal parkir Dinas Kesehatan dengan berjalan kaki dan mengenakan kemeja berwarna merah, celana hitam serta menggunakan helm penutup wajah. Dengan tenang pelaku menuju mobil milik korban. Dengan mudah pelaku membuka pintu depan mobil dan beberapa menit kemudian pelaku berhasil membawa kabur mobil milik korban. Aksi pencurian diketahui korban setelah pulang kerja dan melihat mobil miliknya telah raib dari halaman parkir Dinas Kesehatan. Mengetahui mobil miliknya raib, petugas Dinas Kesehatan lainnya langsung melihat rekaman CCTV yang ada di halaman parkir milik Dinas Kesehatan Deli Serdang dan melihat seorang pria dengan menggunakan helm masuk ke dalam mobil dan langsung membawa kabur mobil milik korban. Aksi pencurian oleh korban kemudian dilaporkan ke Mapolsek Lubuk Pakam. Menurut Kapolsek Lubuk Pakam AKP Hendrianto Siotang membenarkan bahwa korban telah melaporkan kejadian pencurian tersebut. Terima laporan dan segera sebelum kami tidak lanjuti secara administrasi, saya perintahkan Kanit Reskrim beserta unit luar untuk langsung ke TKP dan melacak terhadap kendaraan jenis Innova Reborn tahun 2009 pembuatan dengan BK 1057 AAT. Jadi kejadian diketahui oleh korban sekitar pukul 2 siang. Lalu kami cek juga CCTV, ternyata benar kejadian tersebut kurang lebih pukul 14.10. Petugas kepolisian masih terus melakukan penyelidikan dengan mempelajari rekaman CCTV dan memintai keterangan saksi korban guna mengungkap pelaku. Abdul Malik melaporkan untuk Eva Arena TV. Informasi berikutnya, pemirsa, 2 orang pengedar sekaligus bandar ganja yang beroperasi di Kota Padang Sidimpuan akhirnya ditangkap petugas Satuan Narkoba Polres Padang Sidimpuan. Kedua bandar ini ditangkap ketika menunggu pembeli di sebuah warung. Dari tangan kedua tersangka, petugas mengamankan 3 kg ganja kering siap edar. Kedua tersangka pengedar sekaligus bandar ganja ini tidak bernyali setelah ditangkap petugas. Keduanya ditangkap saat menunggu pembeli di sebuah warung kopi di Jalan Tamrin, Kota Padang Sidimpuan, Senin sore. Kedua tersangka ini masing-masing AFR 28 tahun, warga Kelurahan Bincar, serta MS 35 tahun, warga Jalan Tamrin, Kota Padang Sidimpuan. Dari penangkapan ini, petugas berhasil mengamankan sekitar 3 kg daun ganja kering siap edar sebagai barang bukti. Dalam catatan kepolisian, kedua tersangka ini merupakan residivis kasus narkoba. Kedua tersangka ini juga kerap menunggu pembeli di berbagai warung kopi di Kota Padang Sidimpuan. Kasat Narkoba Polres Padang Sidimpuan AKP Samailun Pulungan mengatakan, penangkapan kedua tersangka berawal dari laporan masyarakat yang resah daerah mereka dijadikan lokasi peredaran narkoba. Kami sudah melakukan penangkapan terhadap 2 orang yang diduga sebagai bandar narkotika jenis ganja di Kota Padang Sidimpuan. Kami
Ini melakukan penangkapan di Jalan Tamrin di salah satu kafe yang sudah tutup di lantai 3-nya, dan pada penangkapan itu kami mengamankan barang bukti narkotika jenis ganja yang sudah siap edar 105 paket, ditambah dengan paket yang sedang 11 paket, kemudian paket yang utuh sekitar 2 kilo. Jadi kalau dijumlahkan keseluruhan barang bukti keseluruhan sekitar hampir 3 kilo. Kedua tersangka dijerat dengan pasal 114 ayat 2 subsidiar pasal 111 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman 20 tahun penjara hingga hukuman mati. Azan Sinaga melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu, pemirsa, seorang kurir sabu asal Sibolga ditangkap Satres Narkoba Polres Nia Selatan di Jalan Ahmad Yani. Kurir tersebut hendak mengantar sabu-sabu ke Nia Selatan seberat 208 gram. Seorang pria berinisial RZ asal Sibolga yang hendak mengantar narkoba jenis sabu ke Kabupaten Nia Selatan, Sumatera Utara, ditangkap oleh personel Satres Narkoba Polres Nia Selatan di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Teluk Dalam, tepatnya di depan salah satu rumah makan. Dari hasil penggeledahan, di dalam tas milik RZ ditemukan sebuah kantong plastik berisi serbuk kristal, diduga narkotika jenis sabu terbalut kertas nasi bungkus dan terlilit lakban. Selain di dalam tas ransel, di kantong celananya juga ditemukan sebuah bungkusan rokok yang di dalamnya terdapat plastik klip kecil berisikan barang haram yang sama, dengan berat keseluruhan sebanyak 208 gram. Kepada polisi, RZ sebagai tersangka mengaku, jika telah mengantar barang haram tersebut sampai tujuan ke Nia Selatan, akan mendapatkan upah sebesar 5 juta rupiah. Sampai saat ini, pihak Polres Nia Selatan masih terus mengembangkan penyelidikan narkotika tersebut. Jadi berdasarkan hasil informasi dari masyarakat yang kita terima pada hari Kamis, tanggal 11 Februari, dari informasi tersebut kita langsung bergerak menuju ke tempat yang sudah diinformasikan dan kita melakukan penindakan terhadap tersangka tanpa ada perlawanan. Tersangka diamankan di mana? Tersangka diamankan di sekitar Jalan Ahmad Yani di depan tempat penginapan Riva. Haugo Manozega melaporkan untuk Evarina TV. Sumber hari dimasakkan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Petugas Gabungan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Medan menutup sementara pusat jajanan Medan Night Market di Jalan Haji Adam Ali, Kota Medan. Penutupan ini dikarenakan telah beroperasi lewat jam batas yang sudah ditentukan di masa pandemi. Salah satu lokasi jajanan malam di Kota Medan, Sumatera Utara, yakni Medan Night Market, ditutup tim Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Medan Senin malam. Penutupan sementara lokasi jajanan malam di Jalan Haji Adam Malik ini karena melanggar batas jam kegiatan usaha. Juru bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Medan, Mardohar Tambunan, mengatakan pengelola Medan Night Market melanggar batas jam kegiatan usaha berdasarkan surat edaran pemerintah Provinsi Sumatera Utara tentang perpanjangan pembatasan kegiatan masyarakat pada industri pariwisata dan ekonomi kreatif dalam rangka pengendalian COVID-19 hingga terpaksa dilakukan tindakan tegas. Selain itu, pihak pengelola sudah berulang kali diberikan peringatan untuk mematuhi pembatasan jam kegiatan usaha. Mardohar menyebutkan pengelola Medan Night Market dinilai tidak peduli dengan upaya bersama memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Kota Medan yang belakangan ini masih meningkat jumlah terkonfirmasinya. Terima kasih. Ya, penutupan itu bukan berarti penutupan main gamblang saja, tidak. Nah, semua itu sudah sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan para tim Satgas kita Kota Medan. Ya, di semua tempat yang ini tiap hari dilakukan dan bukan di situ saja. Di semua tempat yang kira-kira memang menjadi titik kelemahan dari penanggulangan COVID-19 ini. Nah, kenapa sampai seperti itu?
Tidak mungkin dilakukan penutupan itu kalau tidak memang ada kegiatan-kegiatan sebelumnya yang melanggar. Nah, inilah menjadi dasar dari tugas teman-teman kita tim di lapangan. Kenapa mungkin sampai ditutup? Tidak memenuhi syarat atau tidak mematuhi ya peraturan protokol kesehatan yang sekarang ini sudah menjadi kewajiban kita melaksanakan ini karena memang ini sudah menjadi ketentuan untuk pencegahannya. Paling tidak kita bisa menekan angka kasusnya. Penutupan ditandai dengan penyegelan pintu masuk dan keluar lokasi usaha dengan membuat garis polisi dan menempelkan stiker tanda usaha ditutup sementara di lokasi yang mudah dilihat masyarakat. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Informasi lainnya pemirsa, akses jalan menuju objek wisata air terjun Simbilulu, Kabupaten Pakpak Barat kondisinya sangat membahayakan. Di samping jalan yang rusak, batu kerikil terhampar di sepanjang jalan. Beginilah kondisi akses utama jalan menuju objek wisata Simbilulu, Kabupaten Pakpak Barat. Selain jalan yang rusak, sepanjang jalan ini juga ditutupi semak belukar yang mengakibatkan pengendara sering mengalami kecelakaan. Padahal akses ini adalah jalan utama menuju objek wisata sebagai ikon pemerintah Kabupaten Pakpak Barat dalam mengembangkan panorama objek wisata di daerah tersebut. Pengendara yang melintas sering terganggu jika berkunjung ke daerah tersebut. Bahkan sebagian kendaraan harus menurunkan penumpang saat menuju lokasi ini. Bagi pengendara yang melintas tidak ada pilihan lain karena akses utama hanya menggunakan jalan ini. Kerusakan terparah berada di 4 titik yang diperkirakan mencapai 5 km. Para pengguna jalan diimbau agar lebih waspada, terlebih saat melintasi jalan rusak menuju objek wisata. Selain jalan yang rusak, bebatuan yang terhampar di sepanjang bahu jalan kondisinya kini mengancam keselamatan pengendara. Kepada instansi terkait diimbau untuk segera memperbaiki jalan tersebut agar tidak membahayakan pengunjung saat berwisata ke daerah ini. Sebab objek wisata Simbilulu tersebut adalah salah satu ikon utama memajukan pariwisata untuk daerah Pakpak Barat. Kendalanya sangat membahayakan lah Pak bagi pengunjung. Terlebih kita kan kalau mau menuju objek wisata ini menggunakan kendaraan, baik kendaraan roda 2, roda 4. Tapi kalau kita rasakan dan kita lihat sudah banyak Pak ini yang hampirlah kecelakaan. Mungkin pengendara lain kita tidak tahu, tapi yang pastinya jalan rusak seperti ini sangat membahayakan Pak. Harapan kita ke pemerintah ini Pak agar jalan ini cepat diperbaiki Pak? Ya, harapan kita dan kita meminta terhadap pemerintahan dinas terkait supaya ini memperhatikan terlebih ini jalan objek wisata. Objek wisata Simbilulu, pengendara yang berlalu lalang pastinya banyak dan diminta juga kepada pemerintah supaya segera memperbaiki jalan seperti ini agar tidak membahayakan bagi pengguna jalan. Petro Citra Cibro melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, mencegah penyebaran COVID-19, pemerintah Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara mulai melaksanakan vaksinasi. Untuk tahap pertama ini, selain tenaga kesehatan, pejabat dari Forkopimda Kabupaten Nias juga ikut divaksin. Di sejumlah kabupaten kota di Provinsi Sumatera Utara, saat ini sedang melaksanakan vaksinasi termasuk di wilayah Kepulauan Nias. Khusus di Kabupaten Nias, di hari pertama melaksanakan vaksinasi, pejabat yang pertama divaksin adalah Wakil Bupati Nias dan unsur forum komunikasi pimpinan daerah diantaranya mewakili dari Kodim 0213 Nias, mewakili dari Polres Nias, dari Kejaksaan Negeri Gunung Sitoli, Kepala BPJS Nias, tokoh agama, Sekda Nias, Kepala Inspektorat, Kepala Badan Kepegawaian Daerah, dan sejumlah tenaga kesehatan. Wakil Bupati Nias Arosoki Waruwu menjelaskan, setelah pelaksanaan vaksinasi kepada seluruh tenaga kesehatan, maka selanjutnya telah direncanakan akan dilaksanakan vaksinasi kepada masyarakat Kabupaten Nias secara bertahap. Diharapkan kepada masyarakat untuk tidak merasa khawatir atas vaksinasi yang sedang dilaksanakan saat ini, karena vaksin merek Sinovac tersebut telah melalui tahapan pemeriksaan. Wakil Bupati Nias juga mengimbau masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan sebagai upaya untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 selain vaksinasi yang sedang digelar pemerintah saat ini. Vaksinasi adalah program nasional, satu upaya pemerintah untuk mencegah penularan COVID-19. Sangat besar pengaruhnya
dengan kesehatan terjaga, maka perekonomian masyarakat Indonesia pada umumnya bisa berjalan dengan baik. Sangat penting. Oleh itu sekali lagi kami mohon kepada seluruh masyarakat pada tiba gilirannya nanti menerima vaksin ini, jangan takut. Ini manfaatnya terbentuk imunitas tubuh sehingga penyakit itu bisa dilawan. Bukan juga dalam artian kalau sudah divaksin bebas dari segala penyakit. Kita harus menjaga protokol kesehatan, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Dan kalau boleh menjauhkan dari menghindari dari kerumunan. Augumano Zega melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali, sesaat lagi tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Meski pemerintah telah membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Pungutan Liar, namun praktek tersebut nyatanya masih kerap terjadi. Hal ini dialami oleh supir truk pengangkut logistik sertu dan pasir asal Binjai, Sumatera Utara. Untuk masuk membawa logistik sertu dan pasir, dirinya harus menyerahkan uang Rp50.000 kepada oknum karyawan PT Waskita Beton Precast. Sejumlah truk pengangkut logistik sertu dan pasir yang masuk ke PT Waskita Beton Precast yang terletak di lahan pemerintah Kabupaten Simalungun, Nagore Purbasari, Kecamatan Tapian Dolok, Simalungun, Sumatera Utara, dikutip uang Rp50.000 per truk bila akan bongkar atau sesudah bongkar sertu ataupun pasir. Hal ini dikatakan para supir dan kernek truk saat mengantri untuk masuk bongkar logistik ke PT Waskita Beton Precast. Salah seorang supir mengatakan bahwa pengutipan uang sebesar Rp50.000 dibayarkan kontan di lokasi. Hal tersebut dikarenakan oknum karyawan PT Waskita Beton Precast mewajibkan setiap truk pengangkut logistik sertu dan pasir membayar uang bongkar. Karena merasa aneh, para supir merasa keberatan atas pengutipan uang Rp50.000, apalagi dari bos mereka tidak menyediakan uang khusus untuk membayar bila masuk bongkar logistik. Kalau orang abang bawa material ini masuk ke dalam itu, bayar orang abang? Ya, bayar. Bayar berapa bang? Saya sebesar Rp50.000. Rp50.000 itu satu kali dalam satu hari atau berapa trip bang? Dalam per trip masuk. Abang masuk itu tiap hari itu ya? Ya, setiap hari. Kadang ini mintanya setiap hari. Setiap hari bang ya? Tapi orang abang tiap hari masuk ya? Ya. Oh gitu. Tapi orang abang merasa aneh nggak kok dimintai uang gitu? Sebenarnya merasa aneh karena kan di pabrik ini sendiri gitu. Nah, kalau boleh jangan dikurangi lah, supaya tanpa nambah uang makan aja. Gitu bang. Ya. Tapi ada nggak uang khusus dari toke sendiri untuk orang abang datang untuk ini uang untuk bayar ke dalam atau? Nggak ada bang, bilangnya nggak ada. Ya, kami cuma dikasih uang jalan aja gitu. Gitu bang. Oh gitu. Sedangkan pihak PT Waskita Beton Precast ketika dimintai keterangan mengenai pengutipan terhadap supir truk mengatakan tidak tahu dan tidak pernah melakukan pengutipan. Informasinya kalau setiap motor yang bawa material ini, baik dari Medan atau dari sekitar Simalungun, ada dikutip Rp50.000, benar itu bang? Kalau saya nggak tahu pak, karena saya nggak pernah ngutip. Informasinya kalau setiap motor yang bawa material ini, baik dari Medan atau dari sekitar Simalungun, ada dikutip Rp50.000, benar itu bang? Kalau saya nggak tahu pak, karena saya nggak pernah ngutip. Demi memberantas premanisme serta pungutan liar, aparat kepolisian Polres Simalungun diminta untuk bertindak cepat dan responsif menyusul adanya keluhan para sopir truk di berbagai lintasan, perbatasan, dan jalanan yang terkena praktik pungutan liar oleh oknum tak bertanggung jawab maupun oleh preman. Ebit Masder melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, sebanyak 219 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di lingkungan pemerintah Kabupaten Simalungun menerima surat keputusan pengangkatan dari Bupati Simalungun. Keseluruhan P3K berusia 35 tahun ke atas, terdiri dari tenaga guru kategori 2 dan tenaga penyuluh pertanian. Di lingkungan
Bupati Simalungun JR Saragih menyerahkan surat keputusan pengangkatan kepada 219 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K angkatan 2019 di lingkungan pemerintah Kabupaten Simalungun. Penyerahan SK yang dilaksanakan di Simalungun City Hotel Pamatang Raya dihadiri seluruh pegawai, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Simalungun Jamesrin Saragih, beserta beberapa kepala OPD terkait. P3K yang menerima SK di Pemkab Simalungun keseluruhan berusia 35 tahun ke atas, terdiri dari 133 tenaga harian lepas, tenaga bantu penyuluh pertanian Kementerian Pertanian, dan 86 tenaga guru kategori 2. Bupati Simalungun JR Saragih mengatakan, dengan diterimanya SK tersebut kepada P3K, diharapkan mereka dapat lebih percaya diri memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan penuh tanggung jawab di unit kerja masing-masing. Saya mengharapkan kepada mereka dengan diterimanya SK itu mereka mempunyai kepercayaan diri dan bisa memberikan pelayanan lagi khususnya di bidangnya masing-masing. Dan karena mereka sudah adalah bagian dari pemerintah Kabupaten Simalungun. Untuk itu tadi sudah saya sampaikan, tidak perlu cemas, tidak perlu kecewa karena ini kan K2, ada K3 yang mereka juga udah pernah tes menjadi PNS, ternyata belum ada kesempatan. Dan di P3K ini juga tes, ada juga teman mereka yang tidak ikut. Nah, untuk itu kita berdoa, semoga nanti semua P3K ini bisa mendapatkan SK dari pemerintah Kabupaten Simalungun atas petunjuk kementerian. Dosi Simarmata melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini pagi. Saya Daniel Huta Barat, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.